Poin selanjutnya adalah power. MC harus memiliki kemampuan mengeluarkan kekuatan suara tanpa harus berteriak. Suara yang jelas, clear, ya, kenceng, bukan berarti berteriak, bukan berarti shouting. Kayak misalnya gini, suaranya nggak kedengeran, misalnya ada yang bilang kayak gitu. Bukan berarti kita memperjelas suara kita dengan berteriak, enggak, agak kenceng, tapi bukan shouting. Kita bisa latihan. Halo teman-teman, balik lagi sama saya Rati Effendi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan Bandung. Selamat datang di channel saya di mana teman-teman semua akan lebih tahu, lebih paham, dan lebih ngerti tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu komunikasi. Tentu saja dengan cara yang menyenangkan dan pastinya akan bikin teman-teman semua auto ngerti. Nah teman-teman, video-video yang saya bikin ini semata-mata bukan untuk orang-orang yang lagi belajar ilmu komunikasi aja, tapi untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Kenapa? Karena selama kita hidup, kita nggak bisa lepas dari yang namanya apa? Komunikasi. Nah kemudian poin selanjutnya, timbre. Nah dalam hal ini kita harus mengeluarkan suara yang ekspresif, ya, dan bisa mempengaruhi audiens. Pernah kan teman-teman ngedenger MC yang kalau dia yang ngomong tuh kayaknya kita tuh jadi semangat gitu. Kalau dia yang ngomong tuh kayaknya kita jadi kebawa suasana gitu loh. Mungkin teman-teman pernah ngedenger kalau yang di Bandung ya ada acara nih di Radio Ardan itu Nightmare Side. Nggak tahu kenapa kalau dia yang bacain cerita tuh kita jadi kebawa takut gitu. Kayaknya kalau saya yang bawain cerita mereka nggak takut, yang ada bukan takut karena hantunya gitu ya, karena takut karena saya yang bawain ya, karena gara-gara saya dosennya kali ya. Jadi takutnya bukan karena takut ceritanya, karena takut sosoknya. Oke, lanjut. Ada juga yang namanya tone, dalam hal ini tinggi rendah dari suara itu sendiri. Kita harus bisa ngatur ya. Nah kemudian yang selanjutnya, MC juga harus bisa mengolah bahasa dengan baik. Dalam hal ini kita harus bisa mengucapkan bahasa kata-kata dengan baik dan benar. A, B, C-nya harus jelas. Kayak misalnya kita ngomong nih orang Sunda nih ya. Orang Sunda itu kan kayak saya nih orang Sunda ya. F sama P suka kebalik ya. Kayak misalnya very good jadi very good ya. Kemudian kata-kata yang harusnya nggak pakai e malah pakai e dan lain sebagainya. Jadi banyak banget mispronunciation karena banyak banget bahasa-bahasa yang kalau kita ucapkan dengan cara yang salah artinya juga salah. Kayak kalau misalnya dalam bahasa Inggris mispronunciation going to be misunderstanding, kayak misalnya sit sama shit ya. Kemudian ya banyaklah kita bisa cari kata-kata yang boleh jadi ketika kita ucapkan dengan cara yang salah artinya juga fatal. Nah kemudian poin yang selanjutnya, nah ini penting banget, MC harus memiliki wawasan yang luas. Kenapa? Karena semua mata, semua perhatian tertuju pada kita. Dan sukses atau tidaknya sebuah acara itu tergantung pada cara kita membawakan acara tersebut. Makanya wawasan kita harus luas. Kita nggak bisa bener-bener plek tengbrek sama yang namanya teks yang diberikan. Tetap di sana kita harus melakukan improvisasi yang luar biasa supaya apa yang kita bawakan itu sukses. Ya, lanjut. Poin yang selanjutnya adalah mampu menjaga gestur tubuh. Nah ini penting banget karena gestur tubuh akan menentukan sukses atau tidaknya acara. Kenapa? Karena yaitu acara sukses tidaknya bergantung sama MC. Kalau gestur tubuh MC-nya nggak pede, merengkut ya, kayak misalnya megang mic aja gini gitu ya, kemudian diem di satu pojokan terus, udah gitu nggak mau jauh-jauh dari partner bicaranya, terus udah gitu gesturnya nggak bebas. Nah selain gestur yang kayak tadi saya sebutin, gestur tubuh juga kita harus pelajari secara culture, secara budaya. Karena apa? Setiap budaya itu memiliki gestur yang berbeda. Artinya kalau misalnya gestur kita berlawanan dengan budaya yang ada di sana, bisa jadi acara tersebut tidak sukses karena orang-orang menjadi sebel. Ini orang kok gerak-geriknya menyebalkan, ini orang kok gerak-geriknya tidak mendukung, dan lain sebagainya. Nah kemudian yang selanjutnya adalah appearance atau penampilan. Nah ini kadang-kadang appearance atau
atau penampilan itu jadi mengalahkan segalanya gitu loh. Tapi bukan berarti kita hanya memperhatikan penampilan saja. Jadi istilahnya ketika kita nge-MC di depan kamera gini atau enggak kita nge-MC secara live, appearance memang harus sangat-sangat kita perhatikan karena orang itu ngelihat kita dan mendengar kita. Jadi semuanya sepaket harus banget kita perhatikan, mau penampilannya, mau kontennya, mau cara kita bicaranya, mau vokalnya, semuanya. Oke, yang selanjutnya adalah kreatif, inisiatif, serta mampu berimprovisasi. Kita memang harus kreatif. Kenapa kita harus kreatif? Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi selama acara tersebut berlangsung. Kita sudah latihan misalnya berpuluh-puluh kali, kita datang ke tempatnya, kita latihan di depan kaca, kita baca lagi naskahnya dan lain sebagainya, tapi we never know what's going to be happen in front of the stage. Nah, kemudian kita harus memiliki inisiatif yang bagus. Kenapa harus kita punya inisiatif yang bagus? Kita nggak tahu, misalnya lawan bicara kita ngeblank, kalau kita nggak punya inisiasi, kita juga jadi ikut ngeblank. Misalnya nih ya, lawan bicara kita tiba-tiba nggak ada ide, bingung mau ngomong apa karena gugup, atau enggak karena bajunya nggak nyaman, atau enggak amit-amit ya ada penyakit yang kambuh di atas panggung gitu, pingsan, ya kita harus punya inisiatif yang baik dan lagi-lagi harus bisa berimprovisasi gimana caranya supaya acara tersebut sukses, karena we never know what's going to be happen in front of the stage ya. Nah, kemudian hal yang selanjutnya adalah reputasi. Reputasi itu tidak dibangun dalam satu malam. Reputasi itu harus kita build, harus kita bangun, harus kita rancang gitu. Jadi nggak bisa kita membangun reputasi semalam jadi. Ya, artinya di sini kita harus bisa membuat reputasi kita bagus dengan cara menjadi MC yang baik dalam setiap momennya. Poin selanjutnya adalah sense of humor. Kenapa kita harus punya sense of humor? Karena acara itu akan sangat membosankan kalau kita menjadi orang yang tegang sepanjang acara. Kebayang nggak sih kalau misalnya kita tegang dan acara menjadi menegangkan dan semua audiens menjadi tegang, acaranya juga jadi tegang. Ujung-ujungnya acara jadi sangat membosankan ya. Nah, kita harus memiliki sense of humor. It's okay kalau misalnya humor kalian garing, ya nggak apa-apa lah, at least you try ya. Oke, lanjut. Poin selanjutnya adalah bridging, atau kita harus bisa menjembatani antara kita dan lawan bicara kita, dalam hal ini adalah audiens. Bridging kita harus baik ya. Kemudian poin yang selanjutnya, berlatih dan evaluasi mandiri. Bagaimana cara mengevaluasi diri kita? Yaitu kita merekam apa yang kita lakukan di atas panggung ataupun ketika kita sedang berlatih. Nah, rekaman tersebut kita lihat, kita evaluasi. Jangan kepedean, udahlah nggak usah latihan, udahlah gue udah bisa, udahlah gue udah latihan dan lain sebagainya. Nggak bisa gitu ya. Tetap you have to practice dengan cara merekam diri kita, kemudian kita melakukan evaluasi terhadap diri kita sendiri. Nah, poin yang selanjutnya atau poin yang terakhir dalam hal ini, kita harus memiliki teknik miking yang baik. Teknik miking yang baik dalam hal ini adalah kita harus tahu bagaimana cara memegang mic. Begini, hasilnya akan berbeda. Kalian bisa coba. Nah, gimana? Udah kebayang? Gimana cara menjadi MC, walaupun masih banyak banget ya hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita mau menjadi MC yang baik dan sukses. Gimana? Udah pada ngerti kan? Kalau misalnya teman-teman masih penasaran, silahkan isi kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe video-video dari saya. Mari kita sebarkan virus kebaikan ke seluruh dunia supaya kita semua auto ngerti. See you!